salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Pakai meja Mas, pakai meja, ambil meja aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iridallahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Halaman 90 Mas. 90. Al-hadisul hadi wal arba'una. Ayo Mas. Al-hadisul hadis wal arba'una. Utawi iki iku hadis kang kaping 1 lan 70. An Abi Muhammadin Abdillahi Amri bin al-Asi qala. Saking Abi Muhammad yaiku Abdullah Amrinil Dawu sopo Abu Muhammad. Qala Rasulullah. Dawu sopo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ora sampurno iman salah siji ira kabeh ing dalam ana apa kekarepane ahad iku anut marang barang kang teko sapa ingsun kalawan angkawa hadithu sahihu rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Utawi iki hadis sahih kan nyaritakake kitab ing iki hadis ing dalam kitab
kitab hujjati kalawan isnad kang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arba'una. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdullah Amr bin al-Asi. Diriwayatkan oleh Abi Muhammad yaitu Abdullah Amrin al-Asi, putranya Asi. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Jadi Abi Muhammad ini atau namanya Abdullah Amr bin al-Asi, putranya Asi. Qala, tahu, berkata Abdullah ini, qala Rasulullah, tahu siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Jadi tidak sempurna imannya seseorang itu kalau dia hawa nafsunya dia tidak mengikuti apa-apa yang dibawa Kanjeng Nabi. Jadi di sini ada dua garis besar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tentang keimanan seseorang. Yang pertama tentang hawa nafsu, yang kedua tentang apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu syariat Islam, aturan Islam. Hawa nafsu itu kecenderungannya ke kejelekan. Hawa nafsunya itu kecenderungannya membawa kita ke arah kejelekan, cenderung berbuat jelek, cenderung membuat jelek. Nafsu itu kalau di Indonesia hawa itu populer dengan kata hawa nafsu. Hawa, keinginan, hasrat yang membawa kita cenderung untuk berbuat jelek. Jadi hawa nafsu atau syahwat itu diantaranya ada syahwat al-insaniyah namanya, syahwat manusia. Ada juga basyariyah, syahwat dasar manusia. Ada juga syahwat bahimiyah. Bahimiyah itu hasrat hewan ya, nafsu hewan. Kalau basyariyah biasa dasar-dasar manusia, mau makan, mau minum, mau
menyalurkan hasrat, mau kawin. Jadi hawa nafsu yang cenderung ke arah jelek, cenderung ke arah keburukan, itu diatur setelah Kanjeng Nabi diutus, diatur. Jadi hawa nafsu yang cenderung membawa kita ke arah jelek, ke arah keburukan, itu diatur, bukan nggak boleh, diatur. Misalkan nafsu ingin berbuat atau menyalurkan hasrat, sampean ingin kawin, tapi nggak boleh niru hawa nafsunya hewan, kayak ayam nanti dikejar, puterin, ditumpahin, pek, jadi semari. Bukan nggak boleh, tapi di dalam Islam itu diatur, namanya syariat. Makan juga boleh, makan apa aja, hasrat atau hawa nafsu itu ngajak ke arah yang berlebihan. Makan yang haram, terus cara mendapatkannya juga sesuka gue, misalkan korupsi, diatur di dalam Islam. Makanan harus halalan thayyibah, misalkan seperti itu. Halal dari zatnya, halal dari mendapatkannya, dan halal juga dari memprosesnya. Jadi halal itu ada 3 macam. Halal dari zatnya halal, bukan babi, bukan darah, bukan anjing, bukan apa lagi yang disembelih atau dipotong tidak dengan menyebut nama Allah. Itu diatur di dalam syariat Islam. Juga dalam hal nikah, kawin juga diatur. Apa nggak boleh Pak menyalurkan seksual? Boleh, tapi diatur dalam Islam. Jangan mengikuti hewan, nafsu hewan. Di mana tempat jadi di sawah, di pematang sawah, dalam mobil, sekarang lebih keren di hotel. Ada namanya istilah short term. Apa nggak boleh Pak? Boleh, tapi diatur. Di dalam Islam itu diatur melalui jalan pernikahan, melalui jalan yang dihalalkan, bukan melalui jalan yang menjijikan kayak hewan ya. Sebelum Rasulullah diutus di Jazirah Arab itu sudah ini, kalau masalah seks, masalah kawin-kawin, bahkan ada yang 100 lebih istrinya, selirnya itu bahkan ribuan selirnya. Sampai sekarang pun ada itu. Selir-selir
Padahal di dalam Islam udah dibatasi, laki-laki itu hanya boleh menikahi 4 perempuan. Kalau sampean kurang, 1 kurang, ya nambah lagi. Nambah 1, 2, 3, 4. Asal kuat ya. Kuat kuat fisiknya juga kuat dananya. Fisiknya juga kuat, jiwanya juga kuat, bisa mengayomi. Kebanyakan ngayomi 1 aja sudah nggak kuat, bukan kadang. Mengayomi 1 istri aja sudah nggak kuat, apalagi 4 Pak. Saya aja belum kawin Pak, saya aja belum nikah Pak. Makanya Rasulullah membawa syariat Islam itu untuk mengatur apa? Hawa nafsu tadi. Hawahu taba'an, hawanya itu harus mengikuti lima jitu bihi, apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya syariatnya Kanjeng Nabi itu untuk mengatur hawa nafsu yang cenderung membawa kita ke jelek, membawa kita, mengajak kita ke arah keburukan. Nafsu itu kalau dituruti cenderung berbuat buruk. Tentang kekayaan, sudah punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apartemen, pengen punya emas 1 gunung yang sekiranya 7 turunan tidak habis. Sama juga kalau dituruti nafsu itu, punya istri 1 pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5. Terus kalau dituruti seperti itu nafsu. Makanya Kanjeng Nabi itu datang membawa syariat Islam untuk mengatur itu, untuk mengatur. Kalau dulu masih ada namanya poliandri, itu masih ada dulu. Sampai sekarang pun poliandri itu ada. Jadi istrinya 1, suaminya lebih dari 1. Ada itu. Saya tahu sendiri itu di Jawa Tengah dulu. Jadi 1 suaminya ada di Jawa Tengah, 1 suaminya ada di Kalimantan dulu. Poliandri namanya. Sama-sama punya surat nikah. Gak tahu apa aspal, apa palsu, gak tahu. Poliandri. Kalau hal itu dituruti, 1 wanita suaminya 4 ya, terus punya anak, nasabnya ke siapa nggak tahu. Karena nggak terima syariat Islam itu ngatur bahwa kalau suami itu bisa menikahi 4 istri, laki-laki itu bisa menikahi 4 istri. Masa wanita nggak bisa? Akhirnya timbullah poliandri. Kalau laki-laki namanya poligami, kalau wanita namanya poliandri. Ada sifat ketikus-tikusan namanya politikus. Ada yang isin-isinan namanya polisi. Enggak ya, tapi tangkapnya. Makanya kata Kanjeng Nabi, tuba liman kana aqluhu amiron, sungguh berbahagia orang itu kalau akalnya itu menjadi amiron, menjadi pemimpin, menjadi amir. Dari siapa? Wahawa dari
dari hawa asyiron, penjara. Jadi hawanya itu di penjara. Biasanya ini hadis tatkala di bulan puasa itu dibuat kultum ya. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh berbahagia seseorang itu apabila akalnya, maksudnya akal sehatnya yang berhubungan dengan hati nuraninya itu jadi pemimpin dirinya. Dan wa hawahu asiron, dan hawanya itu di penjara, dikuasai dalam genggamannya. Sungguh berbahagia. Sebaliknya kata Kanjeng Nabi, wa wailun liman kana hawa amiron wa aqluhu asiron. Sungguh celaka. Wailun itu celaka. Fawailul lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Ini celaka kalau kebalikannya. Kalau hawa yang dijadikan pimpinannya, hawa yang menguasai jiwanya, sedangkan akal sehatnya terpenjara, itu celaka orang itu, kata Kanjeng Nabi. Celaka. Seorang pemimpin, seorang presiden pun yang kaya raya, yang mengikuti istrinya, kemauan istrinya, beli tasnya tok itu harganya 1,3 apa Pak? Juta M. Sepatunya M. Kalau sampai kan M deh M. Gak usah jauh-jauh, negara tetangga Malaysia masih presidennya Mr. Najib, seperti itu. Perdana Menterinya Najib, terkenal, terbukti sudah di penjara sekarang. Itu istrinya gitu, setiap gang katanya beli, setiap gang beli itu tas M, sepatu M, perhiasan MMM mungkin ya. Kalau dituruti mengajak ke arah kejelekan, akhirnya suaminya korupsi. Sekarang diproses, masuk penjara. Sekarang diganti Mahathir. Oh, Mahathir. Diganti Mahathir. Jadi jangan ini ya, mengikuti hawa nafsu, apalagi hawa nafsu yang mengajak ke keburukan. Bahaya gitu ya. Inna sahawata tusayyirul mul abidan, katanya Kanjeng Nabi. Siapa-siapa orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia akan jadi budaknya. Seorang penguasa, seorang pemimpin pun kalau dikalahkan oleh hawa nafsunya, seorang presiden pun, seorang kiai pun, kalau dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia akan jadi budak, rendah, jadi hamba sahaya. Ini sampean juga gak boleh ngikuti hawa nafsu yang ngajak ke jelek. Ini hadis yang ke-41. Rabu sudah habis. Rabu pertemuan terakhir untuk membahas hadis ini. Ini hadis ke-41 dari hadis
arba'in. Kalau syahwat, kalau hawa nafsu diturutin, tusayyirul mulk abidan. Bahkan seorang pemimpin pun bisa jadi budak. Sampai manusia yang derajatnya sama Allah dimuliakan, ditinggikan dengan iman dan ilmu, kalau sampai terjerumus, maka sampai akan menjadi budak rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Banyak di TV-TV itu ya, mengikuti hawa nafsunya, anak kandungnya diperkosa. Mengikuti hawa nafsunya, anak kandungnya membunuh orang tuanya. Udah kesurupan. Demi ambisinya, rela dia korupsi. Demi ambisinya dia sebagai pengusaha, penguasa, menindas rakyatnya, menindas kaum yang lemah. Banyak. Jangan sampai sampean di jiwa sampean itu ada nafsu itu. Nafsu binatang itu ada, nafsu buas itu ada. Jangan sampai sampean dipimpin oleh nafsu yang jelek. Sampean yang harus bisa memimpin. Makanya kan Nabi itu sangat khawatir terhadap apa? Inna mimma ahsya alaikum sahawatil ghaib. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan, kata Kanjeng Nabi, terhadap dirimu sekalian itu, terhadap umat-umatku, yaitu sahawatil ghaib, syahwat yang mengajak ke keburukan. Apa di antaranya? Fi butunikum wa furujikum. Syahwat tentang perut dan juga syahwat tentang faraj, furuj. Kalau sudah syahwat tentang perut, hawa nafsu yang berkaitan dengan perut, apapun halal, jalan yang haram pun halal. Kalau udah identik dengan perut, rela korupsi demi perut, rela juga mencuri, merampok demi perut. Tergantung makomnya, tergantung levelnya. Kalau level bawah, pencuri, perampok. Kalau level atas, korupsi juga sama, merampok juga. Jadi jangan sampai kita itu dikuasai oleh hawa nafsu yang mengajak kita ke jelek, ke keburukan. Karena kalau kita mati, pernah sahabat itu nanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Opo kok nakok kiamat kok lapong? Ya ndak pengen tahu aja kapan kiamat. Persiapan apa? Kok kamu nanya-nanya kiamat itu? Apa persiapanmu? Ya enggak ada. Ya celaka kamu kalau enggak ada, kata Kanjeng Nabi. Loh enggak. Saya itu kalau sholat ya sholat aja. Sholat 5 waktu. Tok, ada toknya. Puasa Ramadan, tok. Zakat fitrah, tok. Pokoknya ada toknya tok. Maksudnya tidak lebih dari itu. Sholatnya ya cuma sholat 5 waktu. Gak ada sholat qobliyah, ba'diyah, gak ada sholat tahajud, gak ada sholat duha, tasbih, taubat, gak ada. Puasanya cuma puasa Ramadan tok itu. Cuma puasa Ramadan saja, tidak ada Senin Kamis, tidak ada Yaumil Bait, tanggal 13, 14, 15 gak ada. Gak ada juga puasa apa kemarin? Puasa apa kemarin? Yang 10 hari Muharram, gak ada. Cuman ya Rasulullah,
di hatiku ada cinta, ada mahabbah. Apa? Mahabbah ke siapa? Katakan Nabi. Mahabbahku kepada Allah dan kepada engkau. Tapi di hatiku ada cinta ya Rasul. Cinta kepada siapa? Kepada Allah dan kepada engkau. Terus Kanjeng Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu sahabat senangnya luar biasa. Berarti aku akan bersama engkau ya Rasulullah. Nah, bersama aku juga bersama dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, apa yang disyariatkan Kanjeng Nabi, ikuti apa yang jadi sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi itu, ikuti. Ini yang kita tawasuli tadi pagi waktu khataman. Ini juga punya cita-cita. Orang tua kita, sesepuh kita, ini juga punya cita-cita. Kalau cita-citanya itu sesuai dengan akalnya, akal sehatnya, yang nyambung dengan hati nuraninya, cita-citanya itu kita lanjutkan. Kita sempurnakan cita-citanya kalau masih belum tercapai. Alhamdulillah kita tak kalah dimatikan sama Allah dalam keadaan yang jelek. Berarti dia itu matinya dengan membawa hawa nafsunya. Cinta sama apa? Cinta sama dunia, cinta sama perzinahan, cinta sama main togel, cinta sama korupsi. Pokoknya yang jelek-jelek dia cintai, matinya ya ikut itu, ikut yang dia cintai. Alhamdulillah cintanya sama adu ayam, terus matinya sampai pas ngadu ayam, ya ikut ayam itu sampai matinya sampai ikut ayam. Ada juga saking cintanya, kalau di Madura itu cinta dengan sapi sonok. Nah, sapinya itu dikasih baju, dikelambeni, terus disuruh joget. Pinter sapi. Kalau dia terlalu cinta sama sapinya itu hingga mengabaikan sholatnya, mengabaikan ibadahnya kepada Allah, ya matinya ikut itu nanti, ikut sapinya. Kata Kanjeng Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu besok kalau mati itu akan ikut apa yang kamu cintai itu. Kalau kamu cintai ya pelacuran, ya matinya ya ikut pelacuran situ. Matinya kamu cinta sama nyambung ayam, ya ikut ayam itu nanti. Matinya cinta karena pekerjaan, ya ikut pekerjaannya itu nanti. Sampai nggak bisa meninggalkan pekerjaannya, saking cintanya, sampai punya usaha dagang, laris, dagang bangunan misalkan, punya toko bangunan, saking sampai lihat keuntungannya banyak, perputarannya cepat,
ilmu ekonominya sampean praktekkan, manajemennya sampean praktekkan di situ, sampai melalaikan ke sholatnya. Waktunya duhur, yalah sholat, hayya ala sholat, kok air. Jumatan juga seperti itu. Saking larisnya dagangannya sampean tidak menghiraukan panggilannya Allah melalui muadzin, melalui Bilal, tidak dihiraukan. Ya matinya sampean mati su'ul khotimah dalam kecintaan keduniaan. Alhamdulillah kita dimatikan atau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak cucu kita besok kita doakan semoga diwafatkan oleh Allah tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya ikuti syariatnya Kanjeng Nabi, cintai Kanjeng Nabi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan bersolawat kepadanya, mengikuti yang dicontohkan sama Kanjeng Nabi, sholatnya, sholat berjamaah, tidak lepas wudu, sering bersedekah, sering beristighfar, sering baca Al-Quran, ngaji kitab, menuntut ilmu, sholat duha, qiraatil Quran, 7 sunnah itu praktekkan. Sedekah 1000 satu hari, kasihkan sama fakir miskin di jalan-jalan. Sedekah Jumatan 5.000 rupiah beli nasi bungkus, kasihkan sama fakir miskin. Sedekah bulanan, infakkan 1.000 rupiah untuk hotmail Quran misalkan. Tak masalah, sampai manajemennya sendiri. Yang penting pekerjaannya sampean, kuliahnya sampean tidak melalaikan dari mengingat Allah. Insya Allah bisa dipastikan kalau kita sudah melakukan itu semua, sholat kita jaga, syariat-syariatnya Kanjeng Nabi kita jaga, sunnahnya kita jaga, kita kerjakan, diwafatkan oleh Allah besok dengan kecintaannya. Kalau kita cinta sama Kanjeng Nabi, kita akan bersama Kanjeng Nabi. Kalau kita cinta sama Allah, kita akan bersama Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa juga sama Allah, semoga ayah ibu kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita besok diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh tertera di kitab Al-Hujjah dan sanadnya juga sahih. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nurul